Mati nafsu, meniti jalan sunyi menuju fana dalam cinta Allah, menyucikan diri dari hawa dan kembali pada hakikat tauhidullah. Ungkapan mati nafsu dalam konteks spiritual, khususnya dalam ilmu tasawuf atau ma'rifat, bukan berarti mematikan nafsu secara fisik, karena nafsu itu bagian dari fitrah manusia. Tetapi maksudnya adalah mengendalikan, menundukkan, dan memurnikan nafsu agar tidak berlebihan dan tidak menguasai diri. Nafsu yang tidak dikendalikan akan membawa seseorang pada keserakahan, syahwat yang tak terbatas, kemarahan, kesombongan, dan berbagai penyakit hati lainnya. Sementara mati nafsu berarti nafsu itu tidak lagi menjadi penguasa, tetapi menjadi pelayan bagi ruh dan akal yang tercerahkan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa." Dan adapun orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Surat An-Nazi'at ayat 40-41. Begitu juga dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukanlah seorang mukmin yang kuat itu yang menang dalam gulat, tetapi yang mampu menahan dirinya saat marah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, mati nafsu bukan berarti kita tidak makan, tidak tidur, atau tidak memiliki keinginan sama sekali. Tetapi berarti keinginan-keinginan itu sudah dikendalikan penuh oleh kesadaran tauhid, diarahkan untuk mendekat kepada Allah, bukan untuk memuaskan ego atau hawa nafsu duniawi. Mati nafsu dalam jalan makrifat bukanlah sekedar mengurangi makan, tidur, atau menghindari dari dunia semata. Tetapi mati nafsu adalah perjalanan suci untuk mematikan sekadar bentuk hawa, syahwat, rasa memiliki, rasa berbuat, rasa mengaku, hingga tidak tersisa selain rasa Allah yang maha ada, maha mutlak, maha hidup, maha berdiri sendiri tanpa memerlukan sesuatu pun. Sebab sesungguhnya semua yang bernyawa dan semua yang ada hanyalah pinjaman, wadah, manifestasi sementara dari kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hakikatnya bersifat mutlak dan abadi. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 255 yang dikenal sebagai ayat kursi. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia yang maha hidup, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan apa yang di bumi. Ayat ini menjelaskan dengan terang benderang bahwa kita sebagai hamba hanya fana, tidak memiliki daya dan upaya apapun selain dengan izin dan kehendak-Nya, sehingga ketika seorang salik atau penempuh jalan spiritual memutuskan untuk mati nafsu, maka sejatinya ia sedang berusaha menanggalkan baju keakuan, meninggalkan syahwat duniawi, menundukkan seluruh hawa yang selalu menuntut kepuasan lahir dan batin, yang pada akhirnya membelenggu jiwa untuk sampai kepada Allah. Sebab Allah hanya dapat ditemui oleh hati yang suci, hati yang bebas dari nafsu, hati yang kosong dari segala sangkaan, hati yang hening tanpa bayangan dan hijab, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syams ayat 7-10. Dan demi jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Di sini jelas bahwa nafsu adalah ladang ujian. Ia bisa menjadi jalan kebinasaan jika diikuti, dan bisa menjadi kendaraan keselamatan jika ditundukkan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi, "Musuh yang paling besarmu adalah nafsumu yang berada di antara kedua lambungmu." Maka dapat dipahami bahwa jihad melawan nafsu adalah jihad akbar, jihad yang paling berat dan paling sulit. Bukan hanya memerangi musuh lahir, tetapi memerangi musuh batin yang halus, licik, penuh tipu daya, sebab nafsu tidak pernah bosan menggoda manusia untuk berpaling dari Allah, memperindah dunia, memalingkan dari tujuan utama yaitu mengenal Allah, kembali kepada Allah, berserah penuh kepada Allah. Sehingga mati nafsu adalah mati dalam hidup, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Matilah sebelum kamu mati." Maksudnya adalah mematikan segala hawa dunia,
keinginan yang melampaui batas, ego, rasa memiliki, rasa ingin diakui, rasa ingin dihormati, rasa ingin berkuasa, rasa ingin membalas dendam, rasa ingin lebih dari orang lain, bahkan rasa ingin ibadah agar dilihat dan dihargai. Sebab hakikat nafsu adalah akar segala penyakit hati. Dan jika nafsu mati, maka akan lahir hati yang lapang, ikhlas, sabar, syukur, ridho, zuhud, wara', tawadur, penuh mahabbah atau cinta kasih, dan akhirnya sampai pada makom fana, yaitu lenyapnya diri dalam Allah, yang kemudian akan diikuti oleh makom baqa, yaitu kekal bersama Allah. Dan inilah makom para aulia, para kekasih Allah yang selalu tersembunyi di antara manusia biasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat 110, "Katakanlah, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya." Di sini tersirat bahwa jalan untuk bertemu Allah bukanlah dengan keakuan, tetapi dengan keikhlasan murni dan penghapusan sekutu, termasuk sekutu dalam rasa diri, rasa aku, sebab segala rasa itulah yang disebut syirik khafi, atau syirik tersembunyi yang sangat halus. Banyak orang beramal tetapi masih terikat ingin pujian, ingin syurga, takut neraka, padahal seharusnya beramal hanya karena Allah semata. Tidak lebih, tidak kurang. Itulah mati nafsu. Maka dalam ilmu ma'rifat, mati nafsu disebut juga sebagai fana an-nafs, yakni melepaskan diri dari wujud nafsani dan kembali kepada wujud hakiki, yaitu wujud Allah yang Maha Esa, di mana manusia menyadari sepenuhnya bahwa segala gerak, diam, rasa, kata, dan perbuatan semuanya hanya milik Allah. Dan tidak ada satupun yang layak diklaim sebagai milik pribadi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Qasas ayat 88. "Dan janganlah kamu menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, segala sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya. Baginya segala ketentuan dan hanya kepadanya kamu dikembalikan." Ayat ini adalah kunci ma'rifat, sebab segala sesuatu akan sirna kecuali zat Allah, maka mati nafsu berarti mematikan semua yang akan binasa dan hanya berpegang pada yang kekal, yang maha ada, yang selalu ada dan tidak pernah tiada, sehingga seorang shalik yang benar-benar mati nafsu akan merasakan keluasan tak terbatas, sebab tiada lagi rasa sempit karena tiada lagi rasa aku. Semua telah menjadi lautan ketauhidan murni, semua melihat, mendengar, berjalan, berkata, merasa, semuanya hanyalah pancaran nur Allah, sebagaimana disebut dalam surah An-Nur ayat 35. Allah adalah cahaya langit dan bumi, perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini menggambarkan hakikat hati yang telah mati nafsu, menjadi murni, bening, jernih, sehingga dapat memantulkan cahaya Allah secara sempurna, tanpa gangguan hawa dan syahwat, tanpa kabut ego, tanpa tirai keinginan, dan pada saat itulah seseorang mencapai rasa la ilaha illallah bukan hanya pada lisan, tetapi rasa mutlak di dalam batin terdalam bahwa tiada daya, tiada upaya, tiada wujud, tiada rasa memiliki selain Allah. Itulah hakikat tauhid yang sejati, sebagaimana disebut dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu, Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia. Oleh sebab itu, mati nafsu adalah perjalanan paling sunyi, paling halus, penuh derai air mata, penuh pengorbanan, penuh luka batin, sebab harus meninggalkan semua yang dicintai kecuali Allah,
sebab harus menolak semua kehendak diri kecuali kehendak Allah, sebab harus rela dipandang hina di mata makhluk tetapi mulia di sisi Allah, sebab harus mencintai keheningan, keterasingan, kesepian demi meraih rasa kesatuan mutlak dengannya, sebab harus menempuh jalan sepi, jalan yang hanya dilalui para pencinta hakikat, para penempuh rasa, para pencari makna terdalam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, "Aku adalah perbendaharaan tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku menciptakan makhluk agar mereka mengenalku." Maka, tujuan akhir mati nafsu adalah agar seorang hamba dapat mengenal Allah secara hakiki. Bukan sekedar mengenal nama, bukan sekedar mengenal sifat, tetapi mengenal zatnya dalam rasa wujud diri yang fana. Hingga saat menghela nafas terakhir pun, sudah tidak ada lagi rasa takut dan harap. Yang tersisa hanyalah kerinduan untuk pulang ke pangkuannya. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30. "Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridainya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Maka barang siapa ingin berjalan pada jalan ma'rifat, hendaklah ia bersiap mati nafsu, mematikan diri sebelum mati, membersihkan hati sebelum berjumpa. Sebab tidak mungkin mendekat kepada Allah dengan membawa beban hawa, membawa keranjang keakuan, membawa karung kebanggaan. Semua harus dibakar dalam kobaran cinta, dibasuh dengan air taubat, disapu oleh angin ikhlas, dijemur di bawah terik sabar, dan dihaluskan oleh palu syukur, sehingga lahirlah jiwa yang suci, kosong, lapang, yang layak menjadi cermin untuk memantulkan keindahan Allah. Dan di saat itulah tercapai rasa kematian nafsu yang sesungguhnya, rasa fana yang mutlak. Dan baru di sanalah akan dirasakan hakikat ayat, tiada yang ada selain Allah, dan semua kembali kepada Allah. Dan pada akhirnya, seluruh nafas, seluruh gerak, seluruh rasa menjadi kun fayakun, jadilah maka jadilah. Inilah puncak tertinggi dalam perjalanan makrifat. Inilah rahasia paling dalam. Inilah rahasia kematian dalam hidup, yang hanya disingkap bagi mereka yang benar-benar menanggalkan jubah dunia dan mendekap hanya selimut cintanya semata. Sesungguhnya, mati nafsu dalam jalan makrifat bukanlah sekadar menahan lapar, bukan sekadar menolak syahwat, bukan sekadar menolak harta atau pujian semata, tetapi mati nafsu adalah upaya menyingkap hakikat diri, menyingkirkan hijab demi hijab yang menutupi cahaya Allah yang telah diamanahkan dalam diri manusia sejak azali. Sebab sebelum kita ditiupkan ruh, kita sudah bersaksi di alam arwah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami menjadi saksi." Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lenah terhadap ini." Maka mati nafsu adalah kembali pada kesaksian azali itu, melepaskan seluruh kepalsuan dunia, seluruh sandiwara ego, seluruh lapisan keinginan yang memisahkan kita dari Allah. Sebab setiap lapisan nafsu adalah tirai gelap. Setiap keinginan yang tidak diridhoi Allah adalah dinding tebal. Dan setiap rasa aku adalah benteng penghalang yang menutup rasa tauhid sejati. Maka, dalam makrifat, para salik diajarkan untuk meniti jalan fana, jalan lebur, jalan pulang ke asal. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. "Tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai selain apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amal-amal sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk memegang, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan." Maka mati nafsu adalah proses panjang hingga seluruh panca indera dan rasa batin melebur dalam kehendak Allah.
Sehingga telinga tidak lagi mendengar kecuali yang Allah kehendaki, mata tidak lagi memandang kecuali yang Allah ridhai, lidah tidak lagi berkata kecuali yang Allah perintahkan, hati tidak lagi merasa kecuali rasanya semata. Dan saat itulah diri benar-benar hilang, lenyap, sirna, menjadi hamba murni, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, bahwa nafsu adalah musuh terhalus dan terkuat yang tidak bisa dihancurkan kecuali dengan mujahadah yang sungguh-sungguh, zikir yang tulus, muraqabah yang istiqomah, serta suluk yang sabar dan penuh tawakal. Dan setiap helaan napas harus menjadi zikir diam, setiap degup jantung harus menjadi zikir rasa, setiap gerak harus menjadi perwujudan tauhid, dan setiap diam harus menjadi samudra makrifat. Maka mati nafsu bukan hanya menjauhi dosa besar, melainkan juga menjauhi segala rasa yang berpotensi menodai tauhid, seperti riya, ujub, sum'ah, ghurur, kiber, dan hasad, seluruh penyakit hati yang halus. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Maka mati nafsu berarti mematikan segala yang memisahkan hati dengan Allah, sehingga saat seorang salik mencapai puncak mati nafsu, ia sudah tidak merasa bahwa ia sholat, tidak merasa bahwa ia berpuasa, tidak merasa bahwa ia berzikir, sebab semua amalnya adalah Allah, dari Allah, oleh Allah, untuk Allah, dan pada Allah. Dan pada tahap inilah lahir rasa tauhid yang murni, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 17. Maka bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, akan tetapi Allah yang melempar. Ayat ini bukan hanya untuk peperangan fisik, tetapi juga isyarat halus bahwa segala perbuatan hakikatnya adalah milik Allah. Maka seorang salik yang mati nafsu benar-benar menyadari bahwa semua wujud hanya Allah, semua perbuatan hanya manifestasi kehendaknya. Dan pada makom inilah lahir rasa la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah. Bahkan rasa aku yang selama ini menjadi pangkal semua dosa dan kehinaan pun luluh, hancur, lebur. Dan disinilah tercapai makom tertinggi yang disebut insan kamil, yaitu manusia yang sempurna dalam pengakuan tauhid, sempurna dalam rasa fana, sempurna dalam rasa baqa, hingga menjadi wakil Allah di bumi atau khalifah Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Maka manusia yang telah mati nafsunya akan memimpin dengan kasih, berbicara dengan hikmah, diam dengan zikir, bergerak dengan adab, berbuat dengan mahabbah, dan hatinya selalu basah dalam rasa takut dan rindu kepada Allah. Sebab jika nafsu masih hidup, maka akan selalu muncul rasa tamak, gila pujian, dendam, hasad, marah, cinta dunia, dan semua sifat tercela yang menjadi pintu gerbang syaitan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 21, Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh berbuat keji dan mungkar. Maka mati nafsu juga berarti menutup seluruh pintu masuk syaitan. Sebab syaitan hanya bisa masuk melalui celah hawa, dan jika hawa telah mati, maka tidak ada lagi pintu bagi syaitan untuk menipu, menggoda, dan membisikkan kejahatan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sesungguhnya syaitan itu berjalan di dalam tubuh manusia seperti aliran darah. Maka untuk mengusirnya, darah hawa nafsu harus dihentikan, diganti dengan darah rasa mahabbah dan tauhid. Dan inilah yang dilakukan oleh para sufi, para wali, para pencinta hakikat. Mereka menempuh jalan panjang, menempuh riyadhah, mujahadah, khalwat, uzlah, puasa lahir dan batin, zikir sir, muraqabah,
hingga mencapai maqam musyahadah, yaitu memandang Allah dengan rasa, bukan dengan mata kepala, bukan dengan akal semata, tetapi dengan hati yang hancur, hati yang sudah lenyap dari keinginan. Sebab dalam surat Al-Baqarah ayat 152, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu." Dan dalam surat Al-A'la ayat 14 hingga 15, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia solat." Maka puncak solat bukan sekadar berdiri, ruku, sujud, tetapi rasa tunduk total dalam hati, rasa hancur total dalam jiwa, hingga merasa diri tidak ada, yang ada hanya Allah, dan pada saat itu terjadi penyaksian hakiki, rasa melihat Allah dalam segala, dan rasa dilihat Allah dalam setiap nafas. Dan jika sudah sampai pada titik ini, maka tidak akan ada lagi keluhan, tidak akan ada lagi marah, tidak akan ada lagi rasa kecewa, sebab semua diterima sebagai takdir, semua diterima sebagai tajalli Allah, semua diterima sebagai penampakan cintanya. Dan seorang salik yang mati nafsu juga akan semakin mendalam rasa syukurnya, semakin halus rasa sabarnya, semakin lembut rasa kasihnya, dan semakin bersinar cahaya hatinya, hingga orang-orang di sekitarnya pun merasakan getar damai, sebab cahaya ilahi yang memancar dari hatinya adalah cahaya yang telah menembus sekat-sekat dunia. Dan inilah yang disebut dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mukmin itu cermin bagi mukmin lainnya, sebab jika cermin itu bersih, maka akan memantulkan wajah Allah dengan sempurna. Dan jika cermin itu kotor oleh hawa, maka pantulannya akan rusak. Maka mati nafsu adalah proses pembersihan cermin hati, menghapus debu nafsu, menghilangkan karat keakuan, dan memolesnya dengan zikir dan mujahadah, hingga hanya cahayanya yang tampak. Dan inilah puncak dari hakikat syahadat, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tidak hanya diucapkan di lisan, tetapi dibuktikan dengan hilangnya segala Tuhan-Tuhan kecil dalam diri, seperti Tuhan hawa, Tuhan ego, Tuhan uang, Tuhan jabatan, Tuhan keluarga, Tuhan pujian, Tuhan dunia. Maka seorang salik yang mati nafsu benar-benar hanya memiliki satu Tuhan, Allah, tidak lebih, tidak kurang, dan pada akhirnya akan merasakan ketenangan yang disebut sebagai sakinah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Fath ayat 4. Dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan saat rasa sakinah itu datang, maka air mata akan terus mengalir tanpa sebab. Rindu kepada Allah akan membuncah tanpa henti, hati menjadi lembut seperti kapas, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi kebencian, semua dilihat sebagai kehendak Allah, semua diterima dengan penuh ridha, dan disitulah mati nafsu benar-benar sempurna. Inilah jalan sunyi, jalan yang tidak banyak ditempuh, jalan yang hanya diketahui oleh mereka yang benar-benar ingin mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan, jalan yang membuat manusia sadar bahwa segala sesuatu adalah pinjaman, termasuk nafsu, maka wajib dikembalikan, sebagaimana amanah ruh yang harus dipulangkan, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, matikanlah dirimu sebelum kamu dimatikan. Inilah pesan abadi yang menjadi inti dari seluruh ajaran ma'rifat. Dan jika seorang hamba berhasil, maka ia akan menjadi pribadi yang penuh kasih, penuh kedamaian, menjadi saksi keindahan Allah di bumi, menjadi rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai rahmatan lil alamin. Maka pada akhirnya, mati nafsu adalah kunci keselamatan hakiki, kunci kebahagiaan abadi, kunci syurga ma'rifat, kunci perjumpaan dengan Allah, dan hanya dengan mati nafsulah, seorang hamba dapat benar-benar kembali pulang dalam keadaan suci, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Fajr ayat 27 hingga 30. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridainya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik, hidayah, dan inayah untuk menempuh jalan sunyi ini, jalan mati nafsu, jalan fana, jalan pulang, agar kelak kita bisa pulang dengan senyuman, pulang dengan hati bersih, pulang dengan jiwa yang menyatu dalam lautan cintanya, pulang dan tidak pernah terpisah lagi, pulang dalam keabadian yang hakiki, pulang dalam pelukan kasihnya yang tiada terhingga. Sesungguhnya,
Jika seorang salik benar-benar menempuh jalan mati nafsu dengan sepenuh kesadaran, maka ia sedang berjalan menembus lapisan demi lapisan diri yang penuh ilusi, menembus kabut tebal yang menutupi cahaya asal yang murni, sebab nafsu pada hakikatnya adalah hijab terdekat yang melekat paling dalam-dalam jiwa. Ia bagai api yang terus membara, menuntut pemuasan, menuntut pengakuan, menuntut dipenuhi segala keinginannya, dan selama api ini masih menyala, maka seorang tidak akan pernah bisa merasakan kelezatan tauhid yang sejati, sebab nafsu akan selalu melahirkan syirik tersembunyi, rasa memiliki, rasa mengaku, rasa merasa paling benar, rasa merasa lebih utama dari orang lain, rasa bangga atas amal, rasa bangga atas ilmu, rasa bangga atas keturunan, rasa bangga atas harta, dan seluruh rasa-rasa inilah yang disebut syaitan batin yang jauh lebih berbahaya daripada musuh lahir. Maka mati nafsu adalah memadamkan api batin itu, bukan dengan kekuatan diri, tetapi dengan curahan rahmat Allah, dengan limpahan taufiknya, sebab tiada seorang pun mampu menundukkan nafsunya, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 53, "Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku." Maka seorang salik harus menyadari bahwa membasmi nafsu tidak bisa dilakukan sekali jalan, tetapi harus dilakukan setiap saat, setiap tarikan nafas, setiap hembusan rasa, sebab nafsu itu licin seperti ular, bisa bersembunyi di balik amal salih, bisa menyamar di balik dakwah, bisa menyusup di balik kesabaran, bisa bersembunyi di balik kerendahan hati yang pura-pura. Maka, dalam makrifat, setiap rasa harus diuji, setiap getar batin harus diselami. Apakah ini benar-benar murni lillahi ta'ala, atau ada kepentingan diri, ada bisikan ego, ada sisa keinginan halus yang belum tertanggalkan. Dan proses penyucian ini disebut tazkiyatun nafs, yaitu pembersihan jiwa, sebagaimana disebut dalam surah Asy-Syams ayat 9 hingga 10. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Dan dalam proses ini, air mata adalah saksi, luka batin adalah teman setia, sepi adalah pelita, rindu adalah bahan bakar, sebab tidak ada yang lebih menyakitkan bagi nafsu selain dibunuh pelan-pelan, dan tidak ada yang lebih menenangkan ruh selain ketika nafsu benar-benar tunduk, diam, mati total, hingga ruh bisa bercahaya kembali sebagaimana fitrahnya, sebagaimana ruh manusia pernah bersinar di alam arwah sebelum terhalang tubuh kasar. Maka mati nafsu adalah jalan pulang kepada Allah, jalan menembus rasa aku, jalan menghapus segala warna selain warna Allah, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 138, "Syibghatullah, celupan Allah, dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah, dan hanya kepadanya kami menyembah." Maka, jika seorang hamba telah mati nafsu, seluruh warna dunia akan luntur, seluruh rasa yang palsu akan gugur, seluruh kepalsuan akan terhempas, hingga yang tersisa hanyalah rasa Allah semata, rasa keagungannya, rasa keindahannya, rasa kelembutannya, rasa kedekatannya, rasa kerinduan yang tiada bertepi. Dan pada saat itu, seorang hamba tidak lagi membutuhkan pujian, tidak lagi takut pada celaan, tidak lagi bergantung pada makhluk, sebab hatinya hanya berparos pada Allah semata. Hatinya telah menjadi Baitullah yang sejati, rumah Allah yang hidup dalam dada, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, "Langit dan bumi tidak dapat memuatku, tetapi hati hambaku yang mukmin dapat memuatku." Maka betapa agungnya hati yang telah mati nafsu, betapa luasnya rasa yang telah bersih dari hawa, sebab saat itu Allah lah yang menjadi pendengarnya, Allah lah yang menjadi penglihatannya, Allah lah yang menjadi rasa geraknya. Dan inilah makna fana fillah, lenyap dalam Allah, yang kemudian diikuti dengan baqa billah, kekal bersama Allah, hingga seluruh hidupnya adalah cermin kehendaknya, lautan rahmatnya, pancaran cahayanya. Dan saat itu, seorang hamba akan benar-benar merasakan bahwa dunia ini hanyalah bayangan, permainan, senda gurau, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat 64. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah permainan dan senda
dilanda gurau, dan sesungguhnya kampung akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya kalau mereka mengetahui. Maka, hati seorang salik yang mati nafsu tidak akan lagi tertipu oleh gemerlap dunia, tidak akan lagi tergoda oleh keindahan fana, sebab hatinya telah mabuk dalam cinta Allah, tenggelam dalam samudra mahabbah. Dan di puncak rasa itu, seorang hamba akan menyadari bahwa ia tidak memiliki apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa selain apa yang Allah kehendaki, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Maka tidak akan ada lagi syirik khafi, tidak akan ada lagi rasa bersekutu dalam ibadah. Sebab semua rasa selain Allah telah mati, dan inilah keimanan yang hakiki yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya. Iman itu adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Tetapi dalam ma'rifah, iman yang tertinggi adalah rasa menyatu, rasa melebur, rasa tidak terpisah, dan ini hanya bisa dicapai dengan mati nafsu. Maka para wali, para sufi, para arif billah meneteskan air mata bertahun-tahun, bermalam-malam dalam tangis, bukan karena takut neraka semata, tetapi karena takut terpisah dari Allah, takut jauh dari rasa dekatnya, takut kembali jatuh ke dalam jerat nafsu, dan mereka rela melepas segalanya, meninggalkan dunia, meninggalkan nama, meninggalkan pangkat, meninggalkan sanjungan, demi rasa yang satu itu, rasa Allah. Sebab itulah puncak kebahagiaan abadi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Yunus ayat 62 hingga 64. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di kehidupan dunia dan di akhirat. Maka mati nafsu adalah tiket menuju wilayah wali Allah, tiket menuju rasa kebahagiaan sejati, tiket menuju maqam ridha. Dan di titik puncak inilah tercapai apa yang disebut dengan ittihad, kesatuan rasa, yang bukan berarti bersatu secara zat, sebab Allah tetap maha suci dan tidak serupa dengan makhluknya. Tetapi rasa kehambaan menjadi begitu hancur, sehingga tidak ada jarak lagi, semua terasa Allah, semua terasa dekat, semua terasa satu, dan inilah rahasia terdalam ma'rifat yang tidak akan terbuka kecuali bagi hati yang telah benar-benar mati nafsu, sebab jika nafsu masih hidup, maka rasa ini akan menjadi berbahaya, bisa menjerumuskan pada rasa palsu, bisa mengantarkan pada kehancuran iman, bisa menimbulkan ilusi kesatuan yang menipu. Maka syarat pertama dan utama untuk masuk ke samudra ini adalah mati nafsu, sebab nafsu adalah akar segala keraguan, akar segala keinginan yang menuntut balasan, akar segala keinginan untuk dihormati, akar segala rasa aku, dan selama akar ini belum dicabut, maka tidak akan pernah lahir rasa tauhid yang murni, dan selama tauhid belum murni, maka pintu ma'rifat tidak akan pernah terbuka, dan selama pintu ma'rifat belum terbuka, maka seorang hamba akan selalu tertipu oleh zahir amal, sibuk dalam angka-angka pahala, sibuk dalam kebanggaan ibadah, padahal di hadapan Allah yang paling penting adalah kebersihan hati, keikhlasan mutlak, pengakuan mutlak akan kehampaan diri, dan kepasrahan total kepada kehendaknya. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan dada kita, melembutkan hati kita, menghidupkan rasa takut dan rindu kepadanya, dan memberi kita kekuatan untuk menempuh jalan panjang ini, jalan sunyi yang penuh tangis, jalan sepi yang penuh keindahan rahasia, jalan mati nafsu yang akan membangkitkan rasa hidup hakiki, hingga kelak ketika tubuh ini rebah, nafas terakhir terhembus, kita dapat pulang dengan hati yang bersih, wajah yang berseri, dan ruh yang dipanggil dengan lembut. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoinya, masuklah ke dalam golongan hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Sesungguhnya perjalanan mati nafsu itu bagai seorang perindu yang menapaki padang pasir luas tanpa bekal, kecuali keyakinan ia berjalan dengan kaki telanjang, menghadapi panasnya ujian, hausnya rindu, pedihnya luka batin, dan di setiap langkahnya ia belajar untuk terus menghapus rasa aku, sebab aku adalah tirai yang paling tebal yang memisahkan seorang hamba dengan Tuhannya. Dan dalam setiap hela napasnya,
Ia belajar untuk menundukkan segala desakan hawa, menyingkirkan semua keluh kesah, meruntuhkan semua rasa bangga, dan melebur dalam samudra keagungan Allah, hingga seluruh keberadaannya lenyap dalam dikir diam yang mengalir bersama darahnya, hingga napasnya menjadi dikir, detak jantungnya menjadi tasbih, geraknya menjadi sujud, diamnya menjadi tafakur. Sebab hakikat mati nafsu bukanlah membunuh diri secara jasmani, tetapi membunuh semua rasa yang membuat kita lupa akan Allah, membunuh semua selimut yang menutupi cahaya asal, membunuh semua lapisan yang membuat kita terpisah dalam rasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 154, "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, mereka itu mati, bahkan mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya." Ayat ini mengisyaratkan bahwa mati di jalan Allah bukan hanya kematian lahir dalam medan perang, tetapi juga mati nafsu, mati kehendak diri yang membawa kehidupan hakiki di sisinya. Maka seorang salik yang menempuh mati nafsu akan merasakan bahwa hidup sejatinya bukan sekedar bernapas, makan, tidur, dan mengejar dunia, melainkan hidup adalah rasa hancur, rasa lebur, rasa bersatu dalam rasa Allah, rasa selalu dalam pengawasannya, rasa selalu dalam kelembutannya, hingga seluruh keindahan dunia menjadi kecil, seluruh godaan dunia menjadi layu, sebab tidak ada yang lebih indah selain Allah. Dan pada saat itu, seorang hamba akan merasa bahwa sebutir pasir pun adalah manifestasi kehendak Allah, sehelai daun jatuh pun adalah tajalli Allah, suara burung pun adalah nyanyian dzikir kepada Allah, angin yang berhembus pun adalah bisikan rahmat Allah, dan air mata yang jatuh pun adalah karunia yang menuntun hati semakin rapuh di hadapannya. Maka mati nafsu melahirkan hati yang sangat lembut, sangat halus, sangat pekah, hingga sekecil apapun lintasan hati yang menyimpang, ia segera bertaubat, segera kembali, sebab dalam makrifat, lintasan hati yang buruk adalah dosa yang harus segera dimatikan, dan seorang salik yang mati nafsu akan selalu mengintrospeksi dirinya setiap saat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab." Dan para arif billah berkata, barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Sebab dalam mengenal diri, seorang hamba akan menyadari betapa lemahnya, betapa hina, dan betapa rapuhnya dirinya, betapa mudahnya tergelincir, betapa cepatnya lupa. Maka kesadaran akan kelemahan inilah yang menjadi kunci lahirnya rasa tawakal total. Sebab selama masih merasa mampu, masih merasa kuat, maka nafsu belum mati. Dan selama nafsu belum mati, maka hijab belum terangkat, maka cahaya belum tampak, maka rasa Allah belum penuh menyelimuti, maka tidak akan lahir rasa fana, tidak akan lahir rasa baka, tidak akan lahir rasa mahabbah sejati. Sebab mahabbah sejati hanya lahir dari kehampaan mutlak, dari kerendahan total, dari keikhlasan murni yang lahir dari kematian nafsu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Maka jika rasa aku masih hidup, berarti masih ada yang seakan-akan setara dengan Allah dalam batin, sebab masih ada rasa yang meminta, masih ada rasa yang menuntut balasan, masih ada rasa yang ingin diakui, dan ini semua adalah hijab yang harus dirobohkan. Maka mati nafsu adalah jihad akbar, perang terbesar yang tidak akan pernah usai hingga hembusan napas terakhir, sebab syaitan tidak akan pernah berhenti menggoda, nafsu tidak akan pernah berhenti merayu. Maka seorang salik harus selalu membawa pedang zikir, tameng sabar, baju zirah ikhlas, dan kuda kesetiaan, agar dapat menembus semua jebakan rasa, semua perangkap ilusi, semua tipuan dunia. Sebab dunia ini bagai fatamorgana, yang tampak indah tetapi kosong. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hadid ayat 20,
ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Maka seorang salik yang mati nafsu, tidak akan lagi tertarik pada kesenangan yang fana, tidak akan lagi diperbudak oleh harta, tidak akan lagi diperbudak oleh kehormatan, sebab yang ia cari hanyalah pandangan kasih Allah, ridha Allah, keindahan wajahnya, dan inilah puncak cinta yang membuat seluruh rasa dunia sirna, yang membuat seluruh rasa sakit menjadi manis, yang membuat seluruh air mata menjadi mutiara, yang membuat sepi menjadi pesta, yang membuat keterasingan menjadi taman rahmat. Maka dalam mati nafsu, seorang salik seakan mati di mata makhluk, tetapi hidup di sisi Allah, seakan hilang di hadapan manusia, tetapi hadir di hadapan Allah, seakan tiada di bumi, tetapi ada di langit rahmat. Maka inilah rahasia yang hanya dipahami oleh para pecinta sejati, para musyahidin rasa, para perindu hakikat, para pengembara ma'rifat, yang rela menukar segala gemerlap dunia demi satu tetes rasa Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 162 hingga 163. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya. Dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Maka seorang salik yang mati nafsu, benar-benar menyerahkan seluruh hidup dan matinya kepada Allah. Seluruh rasa takut dan harapnya hanya tertuju kepadanya, dan inilah puncak kebebasan. Sebab selama nafsu hidup, kita menjadi budak. Budak keinginan, budak kesenangan, budak dunia, budak pujian. Tetapi ketika nafsu mati, kita menjadi hamba sejati, hamba yang hanya bergantung pada Tuhannya, hamba yang hanya rindu pada Tuhannya, hamba yang hidupnya hanyalah cermin cintanya. Maka semoga kita semua diberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan rahmat untuk menempuh jalan mati nafsu ini, agar kelak kita dapat pulang dengan wajah bercahaya, dengan hati penuh zikir, dengan jiwa yang terbasuh, dan dengan cinta yang menyala tanpa padam, sehingga ketika pintu akhirat terbuka, kita melangkah tanpa beban, kita dipanggil dengan penuh kasih, dan kita merasakan keabadian dalam pelukan Allah yang Maha Penyayang. Sesungguhnya, ketika seorang salik benar-benar telah menapaki puncak mati nafsu, maka semua rasa yang berlapis-lapis akan terurai satu persatu bagai lapisan bawang yang dikupas. Setiap lapisan adalah rasa aku yang menuntut, rasa aku yang ingin diakui, rasa aku yang haus akan pujian, rasa aku yang rindu sanjungan, rasa aku yang menuntut balasan, rasa aku yang menggenggam dunia, rasa aku yang berusaha mempertahankan kehormatan, rasa aku yang membangun benteng kebesaran palsu. Dan ketika lapisan-lapisan ini hancur, maka muncullah rasa kehinaan mutlak, rasa tidak memiliki apa-apa, rasa kosong total, rasa tak berdaya, dan disitulah lahir rasa yang paling murni, rasa Allah semata, rasa yang lahir bukan dari hafalan lisan atau kerangka akal, tetapi rasa yang memancar langsung dari lubuk ruh yang terdalam, rasa yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tidak bisa diukur dengan logika, tidak bisa dikecap oleh panca indera, sebab rasa itu hanya bisa dialami oleh hati yang telah luluh, hati yang telah melebur bagai air kembali ke lautan, dan saat itu sang salik akan merasakan bahwa setiap hela napas adalah kehadiran Allah, setiap denyut nadi adalah irama rahmatnya, setiap gerak adalah geraknya, setiap diam adalah diamnya. Maka ia pun akan mencapai rasa fana fi Allah yang hakiki, rasa lenyap dalam Allah, rasa yang membuat semua amal, semua zikir, semua ibadah terasa begitu ringan, sebab tidak lagi merasa aku yang melakukan, tetapi Allah lah yang berbuat melalui dirinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Maka derajat tertinggi bukanlah semata banyaknya ilmu zahir atau banyaknya hafalan, tetapi ilmu rasa yang lahir dari mati nafsu, ilmu yang membuat seseorang tunduk total, sujud total,
pasrah total, sebab ia sadar bahwa semua ilmu hanyalah setetes dari samudra ilmu Allah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Tidaklah engkau diberikan ilmu kecuali hanya sedikit." Maka ilmu rasa ini adalah anugerah besar yang hanya diberikan kepada hati yang telah mati nafsu, hati yang telah terbebas dari kepentingan, terbebas dari pujian, terbebas dari ambisi, dan pada titik itu seorang hamba menjadi benar-benar merdeka, merdeka dari keterikatan dunia, merdeka dari kehendak diri, merdeka dari rasa takut akan celaan, merdeka dari rasa tamak terhadap pujian, dan inilah puncak kebebasan hakiki yang disebut dengan hurriyah dalam istilah tasawuf, kebebasan mutlak yang lahir karena hanya Allah yang menjadi satu-satunya pusat hidup. Maka ketika seorang salik berjalan di bumi, ia berjalan dengan tubuh tetapi ruhnya terbang di langit rahmat. Ketika ia duduk dengan lahir tetapi batinnya sedang tenggelam dalam samudra zikir. Ketika ia berbicara, ucapannya adalah petunjuk. Ketika ia diam, diamnya adalah cahaya, sebab semua geraknya telah menjadi cermin sifat Allah. Dan pada makom ini, ia tidak lagi melihat dirinya sebagai sesuatu, tidak lagi melihat makhluk sebagai sesuatu yang terpisah, sebab semua hanya pancaran cahaya Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 35, Allah adalah cahaya langit dan bumi, maka seluruh alam semesta hanyalah cermin dari cahayanya. Semua gerak hanyalah tarian kehendaknya, semua diam hanyalah tenangnya samudranya. Dan pada saat itu, sang salik akan merasakan rasa yang disebut dengan musyahadah, yaitu penyaksian batin langsung, bukan sekedar keyakinan dalam pikiran, bukan sekedar perasaan dalam hati, tetapi rasa yang meliputi seluruh wujudnya. Dan ketika musyahadah ini telah sempurna, maka tidak ada lagi jarak antara hamba dan Rob, bukan berarti bersatu zat, tetapi bersatu rasa. Sebab Allah tetap maha suci dan tidak serupa dengan makhluknya. Dan inilah rahasia terdalam yang selalu dijaga oleh para arif billah agar tidak dibicarakan sembarangan. Sebab rasa ini bisa menyesatkan jika belum mati nafsu. Bisa menjerumuskan pada keakuan spiritual, bisa menipu dengan rasa sudah sampai, padahal sejatinya masih jauh. Maka di sini pentingnya bimbingan mursyid kamil, guru hakiki yang memiliki sanad ruhani yang tersambung sampai Rasulullah SAW. Sebab gurulah yang bisa menunjukkan jebakan rasa, membimbing saat badai batin datang, memegang tangan murid ketika gelombang ego mengamuk, dan dalam setiap perjalanan ini, seorang salik akan terus ditempa, diuji, dijatuhkan, diangkat lagi, sebab Allah ingin melihat seberapa dalam cintanya, seberapa kokoh kesabarannya, seberapa tulus kepasrahannya. Maka jalan ini bukan jalan cepat, bukan jalan satu malam, melainkan jalan seumur hidup. Sebab mati nafsu bukanlah hasil sekali duduk zikir, bukan hasil sekali khalwat, tetapi hasil ribuan malam tangis, ribuan hari sabar, ribuan detik muhasabah. Maka siapa yang sabar akan dibukakan rahasia demi rahasia, dan siapa yang tidak sabar akan terhenti di pertengahan jalan, akan kembali tergoda oleh dunia, akan kembali tergelincir pada rasa aku, dan akan jatuh ke dalam jurang hawa yang lebih dalam. Maka Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Dan dalam konteks makrifat kuat di sini adalah kuat dalam sabar, kuat dalam menjaga rasa, kuat dalam mengalahkan nafsu, kuat dalam menjaga sir atau rahasia batin. Sebab nafsu akan terus berbisik, lihatlah, engkau sudah suci, lihatlah, engkau sudah mencapai, lihatlah, engkau sudah dipuji. Dan bisikan-bisikan inilah yang harus dimatikan lagi dan lagi, hingga tidak tersisa apapun selain rasa Allah. Dan pada puncak tertinggi, seorang salik tidak lagi peduli apakah ia masuk surga atau neraka, sebab baginya yang penting hanya Allah, yang penting hanya dekat dengannya, yang penting hanya ridhonya. Sebagaimana dikisahkan tentang Robi'ah al-Adawiyah yang berdoa, "Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut akan neraka, bakarlah aku di neraka. Jika aku menyembahmu karena mengharap surga, haramkan aku darinya. Tetapi jika aku menyembahmu hanya karena engkau, jangan engkau jauhkan aku dari wajahmu." Maka inilah makom mahabbah mutlak, cinta murni tanpa pamrih, cinta yang lahir dari mati nafsu total. Dan cinta inilah yang akan mengangkat seorang hamba menjadi kekasih Allah, menjadi wali Allah,
menjadi cahaya bagi dunia, menjadi rahmat bagi semesta, maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan langkah kita untuk meniti jalan suci ini, membuka hijab nafsu kita satu persatu, melembutkan hati kita, mencahayai jiwa kita, dan mengantarkan kita ke makam musyahadah, makam fana, makam maka, hingga kelak kita pulang dengan senyum di wajah, rindu yang terbayar, dan jiwa yang berkata, "Aku tiada, engkaulah segala." Dan ketika seorang salik telah mencapai titik akhir dari mati nafsu, ketika semua rasa aku telah ditumbangkan, ketika semua bayang-bayang kehendak telah sirna, ketika semua bisikan ego telah hening, maka ia akan menemukan keheningan yang hakiki, keheningan yang tidak lagi diwarnai oleh pikiran, tidak lagi diwarnai oleh keinginan, tidak lagi diwarnai oleh rasa memiliki, melainkan keheningan yang penuh cahaya, keheningan yang berisi hanya Allah semata. Dan pada keheningan itu, sang salik akan merasakan kelembutan yang tak terlukiskan, kelembutan yang seolah memeluk seluruh semesta, kelembutan yang menghapus seluruh luka, kelembutan yang melebur seluruh air mata. Dan di saat itu pula sang salik akan memahami makna sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Matilah sebelum kamu mati, sebab dengan mati nafsu, hakikat mati sudah dialami selagi masih hidup. Maka tiada lagi ketakutan akan mati jasmani, tiada lagi kegelisahan akan kehilangan dunia, sebab dunia sudah ditinggalkan dalam rasa sebelum benar-benar ditinggalkan dalam wujud. Maka kematian fisik kelak hanyalah pintu formal menuju kepulangan yang sesungguhnya." Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30. "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridainya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku." Maka syurga bagi sang salik yang mati nafsu bukan lagi sekadar taman yang penuh sungai madu atau istana emas, tetapi syurga hakiki adalah rasa lebur dalam Allah, rasa fana dalam Allah, rasa tiada selain Allah. Dan inilah rahasia tertinggi dari semua ibadah. Inilah maksud terdalam dari seluruh syariat, bahwa ibadah bukan sekedar gerak tubuh, bukan sekedar ritual lisan, tetapi jembatan untuk mencapai rasa tauhid yang murni, rasa yang tidak bercampur sedikit pun dengan kehendak hawa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku." Dan makna menyembah dalam makrifat bukan hanya sekedar rukuk dan sujud, tetapi tenggelam total dalam penghambaan rasa, dalam keikhlasan mutlak, hingga tiada lagi jarak rasa antara hamba dan Tuhan, tiada lagi sekat rasa antara aku dan engkau. Maka di titik puncak itulah seorang salik akan merasakan apa yang disebut liqa'ullah, perjumpaan batin dengan Allah, perjumpaan yang bukan dalam bentuk rupa, bukan dalam bentuk suara, tetapi rasa hakikat yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah bersih sempurna. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ada satu waktu bagi hamba ketika ia sujud, ia paling dekat dengan Tuhannya. Dan pada puncak mati nafsu, seluruh hidup adalah sujud, setiap tarikan napas adalah doa, setiap detak jantung adalah zikir." Maka sang salik berjalan di bumi bagai bayangan yang tidak memiliki kehendak, hanya menjalani perintah, hanya meresapi rasa Allah, hanya membawa rahmat bagi semesta. Sebab dalam dirinya tidak ada lagi aku yang ingin dihormati, tidak ada lagi aku yang ingin dipuji, tidak ada lagi aku yang ingin dilihat sebagai orang suci, sebab semua rasa itu telah dimatikan, dan yang hidup hanya Allah, yang tampak hanya Allah, yang terasa hanya Allah. Maka di saat itu, sang salik pun tidak akan lagi merasa memiliki amal, tidak merasa memiliki ilmu, tidak merasa memiliki keistimewaan apapun, sebab ia hanya cermin kehendaknya. Dan inilah maqam tertinggi yang disebut maqam insan kamil, manusia sempurna dalam rasa tauhid. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh tertinggi insan kamil, yang seluruh hidupnya adalah manifestasi rahmat Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam." Maka sang salik pun pada akhirnya akan menjadi rahmat, menjadi kesejukan, menjadi penerang, menjadi taman bagi siapapun yang mendekat, sebab tidak ada lagi rasa ingin menguasai, tidak ada lagi rasa ingin menonjolkan diri, semua telah mati, dan yang lahir hanya kelembutan, kasih sayang, kearifan, dan kemuliaan yang bersumber langsung dari Allah. Maka, wahai jiwa yang rindu, wahai hati yang haus, wahai ruh yang mengembara, tempuhlah jalan mati nafsu ini dengan penuh kesabaran,
dengan air mata yang tulus, dengan doa yang lirih, dengan zikir yang diam, dengan sujud yang dalam, dan dengan keyakinan penuh bahwa setiap rasa sakit, setiap rasa sepi, setiap rasa terhina adalah pupuk untuk menumbuhkan bunga makrifat, bunga yang hanya mekar di taman hati yang mati nafsu. Dan ketika bunga itu mekar, semerbaknya akan memenuhi seluruh alam, wangi keikhlasan akan merambat ke segala penjuru, cahaya kelembutan akan menyinari setiap kegelapan, dan di sanalah engkau akan merasakan kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang tidak akan pernah pudar, kebahagiaan yang tidak bergantung pada dunia, kebahagiaan yang abadi dalam pelukan cinta Allah. Maka, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepada kita semua kekuatan untuk menapaki jalan sunyi ini, kesanggupan untuk terus membersihkan hati, keberanian untuk mematikan nafsu sedikit demi sedikit, hingga akhirnya kita semua dapat pulang dalam keadaan fana, pulang dalam keadaan bersih, pulang dalam keadaan tersenyum, dan pulang dalam pelukan kasih-Nya yang abadi. Amin ya Rabbal Alamin.